Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu tak
Puji nama Tuhan. Kita dengarkan satu buah lagu lagi ya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya.
Puji nama Tuhan, pujian yang tadi kita nyanyikan, kita naikkan, dan saya yakin kita ikuti bersama, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu buka jalan. Di tengah-tengah situasi yang sulit mungkin kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan masih Amin. berdaulat dan memegang kendali penuh atas hidup kita. Baik, pagi ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa di dunia marketplace, dan banyak jiwa diberkati lewat pelayanan anak Tuhan tersebut. Beliau adalah evangelis Tina Andrean, ya, kalau Bapak Ibu pernah ke salon namanya Joni Andrean. Nah, Ibu Tina ini adalah co-foundernya, ya, dan pernah mencicipi roti, ya, roti yang enak menurut saya, ya. Ya, Jeko, Mako, ya, itu adalah eh, produk dari beliau, ya, di perusahaan beliau bersama dengan suami. Dan saat ini kita akan diberkati oleh beliau lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu dengan hormat saya langsung mempersilakan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya diberikan kesempatan untuk sharing pada doa pagi Anastasis hari ini. Saya memiliki sebuah tema, yaitu cara mendapatkan kunci kerajaan surga. Mungkin dari kita semua lagi sibuk untuk kita semuanya bisa mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau pegang kunci kerajaan surga, maka engkau akan dapat segala-galanya. Oleh karena itu, sebelumnya mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, pesan-pesan-Mu yang membuat kami kuat untuk berjalan setiap hari bersama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami hanya bergantung kepadamu karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara yang dikasihi. Kenapa saya mengambil tema ini? Kunci kerajaan surga. Rasanya begini ya. Kalau kita itu memiliki sebuah kunci, kita tuh bisa akses kemana saja yang diberikan kepada yang memiliki kunci ini. Jikalau orang ini memiliki rumah yang besar, kita diberikan kuncinya, kita boleh masuk ke dalam rumah itu dan boleh masuk ke setiap sudut-sudut rumah ini. Oleh karena itu, saya merasakan ini kunci kerajaan surga ini luar biasa. Kita mendapatkan akses surga. Kita bisa jalan-jalan ke surga. Kita bisa lihat keadaan surga. Kita bisa lihat juga keadaan neraka. Berarti ini luar biasa sekali. Jikalau kita belum memiliki kunci ini, berarti kita belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari ini kita akan mengambil sebuah ayat dari Matius 16 ayat 19. Berkata begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu ada ayat selanjutnya, Matius 18 ayat 18 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, ia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini hal yang sangat luar biasa saja. Hidup saya berkata dan memegang akan firman ini. Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, kalau engkau minta, kalau engkau punya kunci, apa saja engkau minta, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Berarti akses mukjizat kita akan dapatkan. Orang yang cinta Tuhan akan mengalami banyak mukjizat. Kalau sampai mukjizat itu belum kita terima, berarti masih ada yang salah dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin diberikan kunci kerajaan surga ini. Hal yang pertama, hari ini saya mau sharing, yaitu kita adalah bisa dapat dipercaya. Supaya kita dapat dipercaya, tentunya ada effort yang harus kita berikan.
Apa yang harus kita lakukan? Lukas 4:16 ayat 10 sampai dengan 11 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam perkara hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya mengingat firman ini ke dalam hidup saya. Sejak kecil, saya begitu setia dalam perkara kecil, yaitu mendoakan keluarga saya selama 11 tahun lamanya. Dari umur saya 10 tahun, saya jadi anak sekolah minggu. Mendengar firman Tuhan dari guru sekolah minggu berkata, satu orang percaya dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Saya setiap hari mulai berdoa, nggak ngerti Tuhan Yesus itu siapa, tapi saya begitu saja mendapatkan wahyu ini dan saya lakukan setiap hari tanpa lewati. Setiap hari saya berdoa untuk keluarga saya. 8 bersaudara, ibu bapak saya, nenek saya, tante saya, om saya. Berarti begitu banyak yang saya doakan. Sampai hati saya melekat kepada Tuhan. Umur saya 15 tahun saya dibaptis di gereja GKI Panglima Polim. Umur saya 16 saya terpanggil jadi guru sekolah minggu. Yang tadinya murid jadi guru. Karena saya mengingat begitu saya mendoakan keluarga saya supaya juga terima Yesus. Saya mengalami mujizat yang luar biasa dalam kehidupan saya. Walaupun saya belum melihat hal-hal yang besar, tetapi yang membuat menjadi mujizat dalam hidup saya punya mujizat yaitu saya memiliki hati yang mengasihi Tuhan, luar biasa. Saat saya umur 17 tahun, saya pergi ke KKR Rengkat Bongke saat itu di Istora Senayan. Dan saya bersama dengan guru-guru sekolah minggu, saya mendapatkan uang jajan 1 minggu lamanya di kantong saya. Tetapi begitu kantong persembahan itu lewat, saya masukkan semua 1 minggu uang jajan saya masuk ke kantong itu. Saya ingin berkorban, ingin sekali berkorban buat Tuhan Yesus. Enggak tahu kenapa, menurut saja itu mujizat. Kenapa? Karena saya belum pernah tahu, belum pernah dengar. Tetapi mujizat yang terbesar saya begitu mendapatkan hati yang mengasihi Tuhan begitu solid, begitu bulatnya. Dan saya lakukan terus. Saya mengajar sekolah minggu sampai 5 tahun lamanya. Sampai usia saya 21 tahun. Dan mujizat yang terbesar adalah keselamatan yang terjadi buat keluarga saya semuanya. 2 minggu sebelum Paskah, saya dilawat Tuhan. Yaitu tante saya yang kerasukan setan, itu minta didoakan. Karena dia kena setan buta. 3 hari matanya tidak bisa buka. Dan saya dipanggil oleh mama saya untuk mendoakan tante saya yang rumahnya di sebelah. Saya pulang. Saya adalah guru sekolah minggu, nggak ngerti bagaimana cara mendoakan orang yang kerasukan. Tetapi saya punya iman satu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah penyembuh yang menyembuhkan orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Aku berdoa buat tante saya yang buta ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat itu saya merasakan aliran listrik yang luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya merasakan getaran yang besar dan saya tumpangkan tangan saya ke tante saya di dalam nama Yesus. Keluar kok iblis keluar, tante saya pingsan. Dan saat itu ada sembayangan patung Buddha itu. Kuan Im, Kuan Kong. Saya bilang buang ini najis di hadapan Tuhan. Mujizat yang lain, saya bangun tengah malam, buka Alkitab, diajak baca Alkitab setiap malam. Diambil penggaris, diambil bolpen. Badan saya seperti robot yang tidak bisa saya kontrol. Saya membaca Alkitab setiap malam. Dan setiap hari saya bikin KKR di rumah. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan Yesus segera datang. Bertobatlah, bertobatlah.
Tuhan Yesus segera datang. Hal itu terjadi pada tahun 1981, 2 minggu sebelum Paskah. Dan itu terjadi 2 minggu lamanya sampai Paskah. Saya merasakan ini mujizat yang terbesar. Saat itu seluruh keluarga saya menangis di lantai. Mereka terheran-heran apa yang terjadi dengan saya. Dan saya berkata kepada ayah saya, Pak Ayong, karena nama ayah saya Pak Ayong, jangan khawatir, Tina hanya dipakai oleh Tuhan. Saya merasakan mujizat ini luar biasa. Setelah itu keluarga saya diselamatkan. Papa mama saya dibaptis, kakak adik saya semuanya dibaptis, terima Yesus. Seluruh keluarga saya diselamatkan sampai terakhir adalah nenek saya umur 94 tahun, itu juga terima Yesus. Inilah yang terbesar dalam hidup saya. Bahwa mujizat itu pasti terjadi jikalau kita setia dalam perkara-perkara kecil. Apa yang setia? Yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang setia kepada Tuhan. Hati yang punya kasih buat orang lain supaya orang lain bertobat. Saya mendoakan mereka. Lalu mujizat yang terbesar yang terjadi kedua dalam hidup saya karena setia dalam perkara kecil. Soal jodoh, Tuhan memilih Pak Joni Andrean, bukan teman saya satu pelayanan. Saya terikat dalam kegiatan pemuda. Dia adalah ketua pemuda, saya bendahara. Bukankah itu lebih cocok menurut saya ya? Apalagi ayahnya majelis gereja. Kita semua aktif di gereja. Tapi Tuhan memilih, saya harus memilih Pak Joni Andrean. Yang saat itu keadaannya tidak baik-baik saja. Ekonominya juga mungkin minus. Tetapi Tuhan pilih karena Tuhan tidak lihat orang tapi lihat hati. Oleh karena itu menurut saya pilih Pak Joni Andrean menjadi suami saya. Saat itu yang sedih mungkin ayah saya. Karena mengharapkan yang lebih kaya, yang lebih hebat, lulusan Amerika, kenapa jadi stylist yang ada di Pademangan 3gang 14 nomor 27 dan jalanannya itu kecil, lubang-lubang, kalau naik becak pasti terbalik. Jadi kita nggak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Tapi ini yang terjadi. Kalau kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil oleh Tuhan, bahwa kita setia terus mengikuti rencana-rencananya, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan berkata kepada kita, Matius 26 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Kesuksesan bukan tujuan hidup saya. Kekayaan bukanlah niatan dari hati saya dari awal saya masih kecil. Saya punya tujuan cuma satu, yaitu ingin mengasihi Tuhan. Ingin memuliakan namanya. Ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tujuan hidup saya jelas dan tidak akan pernah goyang. Dari saya miskin sampai kaya, dari tidak sukses sampai sukses, tidak berubah. Tujuannya satu, yaitu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ini yang saya rasakan. Hal yang pertama supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Hal yang kedua yang saya mau sharing pada pagi hari ini. Kita harus percaya akan kuasa doa. Kuasa doa itu luar biasa. Luar biasa. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat, mujizat yang tidak pernah masuk akal. Saat saya baru menikah dengan Pak Joni Andrean, tahun 85 saya memiliki sebuah mobil di tahun 86. Mobil Honda Civic putih yang rencananya mau dijual karena mau ditukar dengan mobil yang baru.
Kita membuat iklan, lalu datanglah 2 orang ingin test drive mobil ini. Apa yang terjadi? Mobil ini dibawa kabur, sopirnya diturunin di pinggir jalan. Saya terkaget-kaget karena hari Minggu, itu kejadian hari Senin. Hari Minggu saya baru mendengar doa yang menggetarkan surga. Dan saya sama suami praktek doa yang menggetarkan surga. Ternyata kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Saya berdoa bersama dengan suami berpegangan tangan. Daftarnya cukup banyak suami saya. Mengampuni si A, si B, si C, si D. Saya juga berdoa, mungkin kita ada kesesakan hati, kekesalan hati terhadap orang lain yang dekat dengan kita. Kita minta, Tuhan kami lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan supaya doa kami itu menggetarkan surga. Kami begitu percaya berdua. Tapi besoknya mobilnya dibawa kabur. Bagaimana ya? Suami saya nanya sama saya, Mama, kita baru doa menggetarkan surga. Ini hari ini mobil kita dibawa kabur orang. Ini bagaimana? Jadi akhirnya kita pulang naik taksi. Dan malam hari itu kami berpegangan tangan kembali. Dan berdoa kembali. Ingat tadi kita doa yang menggetarkan surga untuk ngampunin dulu musuh-musuh kita. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki mobil ini hilang, berikanlah kepada kami hati yang rela. Supaya kami nggak inget-inget lagi nih mobil. Tetapi jikalau Engkau ingin menunjukkan kuasa-Mu, ya Tuhan, biarlah mobil ini dikembalikan buat kami dalam nama Yesus. Kami membuat laporan polisi, nomor chassis semuanya lengkap. Kemudian kami tetap berdoa dan berharap kalau Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Karena saya percaya akan kuasa doa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, permintaan kita dikabulkan oleh Bapa. Hari ketiga, ada seseorang jam 8 pagi mengetuk pintu rumah dan berkata, apakah ini rumah Pak Joni Andrean? Ya benar, ini rumah Pak Joni Andrean. Bapak, kami memberi kabar bahwa mobil Bapak ditemukan, sudah ditemukan. Langsung suami saya jingkrak-jingkrak, dia bilang haleluya, haleluya. Luar biasa. Dan polisi itu mengatakan, selama kami menangani kehilangan mobil, nggak ada satupun yang ditemukan. Di manakah mobil itu ditemukan? Ada di Bundaran HI. Coba, masa penjahatnya bisa muter-muter di situ, taruh di situ mobilnya dekat Wisma Antara di pinggir jalan di situ. Dalam keadaan bensinnya habis dan kuncinya ditaruh di kursi. Jadi mereka terheran-heran, tentara itu lagi lari pagi, dia lihat, ada mobil kosong, kuncinya ada di dalam. Dibawalah ke markas mereka. Setelah diperiksa, ternyata dari berita acara ada kehilangan chassis nomor sekian, adalah yang memilikinya Pak Joni Andrean. Bukankah luar biasa bahwa percaya kuasa doa Tuhan bisa lakukan buat kita? Ternyata kalau kita memiliki akses kunci kerajaan surga, kita harus bayar harga. Yang pertama, kita harus setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita ke perkara besar. Lalu kemudian kita percaya juga akan kuasa doa. Karena saya percaya orang tua saya semua keluarga sudah diselamatkan, terima Yesus. Saya tidak akan pernah berhenti berdoa. Terus menerus setiap hari saya berdoa. Tuhan memberikan di hati saya. Sepanjang saya hidup, saya tidak pernah lupa untuk berdoa. Mendoakan siapa saja yang ada di keliling saya, keluarga saya, mertua saya. Yang saat itu keluarga dari Pak Joni Andrean belum ada yang selamat. Kenapa Tuhan pilih Pak Joni? Ternyata mamanya belum, kakaknya belum, semuanya belum, iparnya belum, semuanya belum. Berarti saya masuk ke dalam keluarga ini untuk mendoakan mereka. Sampai akhirnya mertua saya dibaptis. Akhirnya ipar-ipar saya dibaptis. Suami daripada ipar semuanya dibaptis. Keponakan-keponakan semuanya juga dibaptis. Bahkan mereka menjadi guru sekolah minggu. Saya mengucap syukur. Berarti kuasa doa itu luar biasa. Tahun 1998 saya diberi kesempatan tinggal di Amerika.
Karena riot itu saya tinggal 7 tahun lamanya di Amerika. Selama saya ada di sana, saya juga menjadi pendoa di sana. Tuhan memberikan saya dari tahun 2020 untuk mendoakan bangsa-bangsa, yaitu antara lain Cina. Mendoakan bangsa Cina karena saya mendapat penglihatan, saya melihat saya dibawa ke langit, saya melihat bumi di Cina itu mereka pakai baju abu-abu. Saya tidak ngerti, saya tidak paham apa yang terjadi. Saya mulai mendoakan mereka karena Tuhan memberikan petanya. Jikalau engkau setia mendoakan mereka, orang-orang ini, maka rumahmu akan disebut rumah tenang. Rumah tenang. Saya berdoa tiap hari Tuhan kasih Cina, saya masukkan dalam hati. Sampai hari ini saya masih mendoakan untuk Cina, bahkan bangsa-bangsa lain. Dari benua Amerika, Eropa, benua Afrika, Australia, seluruh benua Asia Tenggara. Saya sibuk tiap hari, punya jadwal doa yang banyak, doa-doa buat bangsa-bangsa. Menurut saya, Tuhan tuh punya sesuatu yang ingin kita lakukan buat dia. Kalau kita setia dalam perkara kecil, setia mendoakan keluarga, Tuhan akan memberikan kepada kita setia mendoakan bangsa. Karena Tuhan bilang, mulai dari kecil dulu engkau setia, maka perkara besar akan berikan. Saya membangun bukit doa di tempat kantor saya dari 2008 sampai sekarang. Itu bukit doa saya khusus mendoakan bangsa-bangsa setiap minggu. Saya lakukan sekarang setiap Senin jam 5 sore sampai jam 8 atau jam 9 malam. Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan doa buat bangsa-bangsa. Tidak pernah lalai. Hari besar, tidak hari besar, lanjut tidak pernah libur. Sepanjang tahun, sepanjang waktu. Sampai Tuhan Yesus datang, kita akan terus berdoa. Menurut saya, percaya kuasa doa mendatangkan hal yang luar biasa. Tuhan katakan, jangan pikirkan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, prioritas kita bukan itu. Bukan uang, bukan kesuksesan, bukan nama yang hebat, bukan nama yang terkenal. Tapi kita sibuk sama Tuhan. Kegiatan kita nomor 1 buat Tuhan. Waktu-waktu kita tiap hari, saya jalan 10.000 langkah. Hampir 5 kilometer tiap hari. Hanya untuk doa, pujian, dan penyembahan. Dan saya lakukan ini bertahun-tahun. Karena saya taat sama Tuhan. Tuhan katakan, engkau berjalan dan berlari bersama aku. Saya nggak ngerti karena saya orang yang malas, kagak pernah mau jalan. Saya pikir saya tidak ada lemak yang mau dibakar. Kenapa saya harus jalan? Tetapi saya hanya taat saja. Saya lakukan itu setiap hari. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi. Karena kita harus fokus kepada memiliki kunci kerajaan surga. Saat kita memiliki kunci kerajaan surga, kita punya akses banyak untuk dunia. Karena apa? Dunia dan isinya Tuhan yang punya. Kenapa pusing? Karena tingkap-tingkap langit akan dibukakan buat kita. Pada saat kita fokus kepada mamon, yang tadi, mamon, Tuhan tidak bisa ini kita mengakses hati kita. Karena hati kita sudah dimiliki oleh mamon. Hidup kita hanya cari uang, dan uang. Sehingga kita tidak punya hati yang memberi kepada Tuhan. Tidak murah hati, kita tidak generous, kita tidak suka tolong-tolong orang lain. Saya ingat sekali, saat saya masih mencicil rumah pertama saya di Green Garden, itu 8/18, saya masih menyicil. Tapi pada saat itu juga saya lagi mencicilkan rumah buat hamba Tuhan. Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Orang yang masih mencicil rumah sudah mencicilkan rumah lagi buat hamba Tuhan. Tetapi yang saya lihat sekarang buahnya. Saya lihat berlipat kali ganda bukan? Kita tidak pernah minta. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau nggak usah minta, aku yang beri.
Karena fokus kita bukan kepada berkat. Aku rasa kurang karena aku nyencil. Tapi kenapa saya bisa memberi? Karena Tuhan yang sudah membuat mujizat dalam hati saya. Sehingga hati saya merasa kaya. Bukan mengenai jumlah uangnya. Bukan mengenai apa yang saya miliki. Tetapi berapa banyak saya mengasihi Tuhan. Itu adalah harta yang terbesar. Menurut saya inilah hal ketiga yang harus kita lakukan. Yaitu mengenal Yesus dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18. Dan yang meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Doa kita cuma satu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita. Supaya kita bisa kenal Yesus dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya mengerti akan firman ini. Oleh karena hati kita fokus mencari roh hikmat, mencari wahyu supaya kita kenal Yesus. Maka Yesus itu menyatu dalam hati kita. Bahkan kita seperti koin seperti ini, mata uang yang bernilai. Kalau kita memiliki uang tapi cuma luarnya aja 100.000 tapi belakangnya kertas kosong, apakah uang ini bernilai untuk kita membeli sesuatu di Indomaret? Demikian juga hidup kita. Hidup kita baru bisa bernilai kalau hidup kita itu berdampingan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan nilai di dalam hidup kita. Bukan kita yang merasa bernilai karena kita hebat, karena kita hamba Tuhan, karena kita sudah jadi Kristen 50 tahun. Bukan, tetapi nilai itu ditempelkan dalam hidup kita setiap hari. Sehingga kita itu bernilai di mata Tuhan. Sehingga kalau kita sudah bernilai, kita diberikan kunci kerajaan surga, kita bisa akses surga. Apa saja yang kau minta, Tuhan berikan. Apalagi mujizat terbesar yang saya alami. Saya berkata, pada saat ayah saya itu sakit keras tahun 2010, itu adalah di awal tahun Januari, sakit keras dan di ICU. Bahkan dokter sudah mengatakan siapkan penguburan buat ayahmu ini karena sudah failure seluruh organnya, ginjal, hati, jantung, semua sudah tidak bekerja dan paru-paru. Siapkan penguburan. Tapi saya mau minta sama Tuhan karena anak saya itu Desember menikah, cucu yang pertama. Lalu saya beranikan diri, saya minta setelah saudara saya semuanya pulang, seorang diri saya pegang kaki ayah saya yang sudah bengkak di tempat tidur. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kalau boleh ayah saya diberikan panjang umur sampai cucu pertamanya menikah. Tuhan Yesus, kalau boleh, saya tidak punya suara. Saya berdoa dalam hati. Menangis, bercucuran air mata. Bercucuran air mata. Saya menangis memegang kaki ayah saya. Hal yang mustahil. Karena dokter sudah mengatakan organ failure. Dia berada di ICU. Tetapi malam hari itu saya pulang sampai di mobil, sampai di ranjang tidur pun saya bilang, kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh ya Tuhan. Sambil terus menangis. Dan apa yang terjadi pagi harinya? Tuhan menjawab saya, jikalau engkau minta, do action. Saya terheran-heran dengan kata-kata Tuhan. Lakukan sesuatu. Kalau engkau minta, lakukan sesuatu.
Lalu saya mengingat, saya harus lakukan apa? Saya bertanya juga kepada hamba Tuhan yang ikut dalam bukit doa saya. Saya harus berkata apa ya? Harus bagaimana ya? Oh, bawa minyak urapan. Bawa minyak urapan. Langsung saya masuk ke ruang ICU. Tim doa saya berdoa di luar. Kan saya berkata 2008 saya sudah bikin tim doa saya. Jadi mereka berdoa di luar, saya masuk ke dalam ruang ICU. Saya ambil minyak urapan, yaitu cuma baby oil aja saat itu. Saya urapin ayah saya. Aku berkata di dalam nama Yesus, paru-paru bekerja kembali, jantung bekerja kembali, lever bekerja kembali, ginjal bekerja kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya urapin depan belakang, saya urapin seluruh tubuhnya. Mungkin terheran-heran ya yang suster-suster di situ. Ini kan ruangannya memang terisolasi ya, satu kamar sendiri. Ini ibu tiap hari kalau datang cuma jingkang-jingkang di situ sama ngurapin. Saya lakukan itu tiap hari datang ke rumah sakit. Saya harus berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga dimarahin sama kakak saya. Kamu nih gimana ya? Tuh dokter bilang papa kita sudah mau dipanggil Tuhan, sudah sebentar lagi, sudah organ error. Kenapa kamu minta papa kita masih hidup? Saya dimarahin karena usia papa saya itu 80 tahun. Hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Saya membuat timetable, lebih gila lagi. Memang kalau kita percaya Tuhan tuh kita tuh jadi gila. Gila-gilaan sama Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang menggerakkan. Saya bikin timetable. Papa saya akan dibawa pulang ke rumah. Saya bikin 2 hari sekali dokternya datang. Minggu pertama, minggu kedua, 3 hari sekali. Minggu ketiga, 3 hari sekali. Minggu keempat, 4 hari sekali. Saya bikin seperti itu. Lalu kita semua satu keluarga bilang, kita mau bawa pulang ayah kita. Apa yang terjadi? Ayah saya dibawa pulang, tidak pakai oksigen, tidak pakai semua. Karena apa? Terjadi hal yang heboh di rumah sakit. Waktu itu ayah saya dirawat di rumah sakit Medistra. Terjadi kekacauan di rumah sakit karena Pak ayah saya itu menggigit selang oksigennya sampai putus. Umur 80 tahun bisa gigit selang oksigen sampai putus, terjadi kehebohan. Tidak pernah ada yang terjadi seperti ini. Ayah saya minta pulang dan kita semuanya tulis surat dan kita tanda tangan, saya bawa pulang. Hal pertama yang diminta oleh ayah saya pada saat sudah pulang ke rumah, minta pecel lele pakai sambal terasi sama lalapan. Coba mana ada orang sakit yang minta pecel lele pakai lalapan sama sambal terasi, dan dia makan hampir 1 tahun lamanya makan pecel lele. Saya melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kita bisa membangkitkan orang mati loh. Kalau kita memiliki kunci kerajaan surga. Kan tadi dikatakan, apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Saya sudah banyak memiliki mujizat dalam hidup saya. Apalagi yang saya harus minta. Saya sudah banyak lihat bahwa hidup saya diberkati. Saya sudah melihat bahwa ayah saya bangkit dan dia mendapatkan perpanjangan umur 14 bulan lamanya. Saya sudah melihat mujizat. Keluarga Pak Joni Andrean, semuanya diselamatkan. Semua cinta Tuhan, keluarga besar yang luar biasa. 13 bersaudara dengan anak-anaknya, hitung aja. 200 orang kalau datang, kalau Sincia di rumah saya. Semua Tuhan baik, selamatkan. Keluarga saya Tuhan selamatkan. Apalagi yang harus kita minta? Hari ini kita semua merenungkan, tujuan hidupku cuma satu. Aku pengen punya kunci kerajaan surga. Aku pengen punya akses surga. Aku mau supaya aku bisa dapat dipercaya oleh Tuhan. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Aku akan percaya akan kuasa doa. Aku tidak akan berhenti berdoa setiap hari menjadi nafas hidupku. Aku akan mati kalau aku tidak berdoa. Dan aku percaya, aku harus sama seperti Yesus. Aku harus mencari
roh wahyu dan roh hikmat seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka yang terjadi dalam hidup kita, kita menyatu dengan Dia. Karena kita memiliki akses surga, kita memiliki nilai dalam hidup kita. Tidak lagi kosong. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa melihat surga. Kita bisa melihat neraka. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan besar tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Biarlah hari ini renungan kita menjadi remah dalam hati kita masing-masing, membuat kita semakin semangat di dalam doa Anastasis ini, bahwa Tuhan kita luar biasa. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk sharing yang Tuhan berikan, bahwa Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau penuh dengan mujizat. Kami tidak akan pernah luntur kasih kami kepadamu. Kami akan setia kepadamu. Kami akan terus mencari wajah-Mu, roh hikmat, roh wahyu. Kami akan terus mencari Engkau. Bahkan kami selalu mempunyai tujuan hidup satu, yaitu ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau berikan buat kami, tugas-tugas yang Kau berikan buat kami ingin jalankan dengan segenap hati kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua yang mengikuti Zoom pagi hari ini. Daripada GBI Anastasis, Tuhan berkati, berjalan luar biasa, semakin hari semakin dahsyat. Semua yang ikut diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Amin. Ibu Amin. Evangelis Tina Andrean yang sudah memberkati kita begitu luar biasa ya. Berkat kesaksian hidup yang sangat memberkati kita. Ada banyak hal yang dibagikan oleh Ibu Tina hari ini ya. Dan saya yakin bahwa setiap kita diberkati. Poin-poin yang disampaikan tadi bagaimana kita mempunyai akses langsung ya Ibu ya. Karena Tuhan memberikan akses itu bagi kita. Kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kita setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita tetap mempercayai bahwa kuasa doa itu luar biasa. Puji nama Tuhan, Tuhan pakai Ibu lebih dahsyat lagi. Banyak jiwa diberkati lewat pelayanan Ibu dan usaha pekerjaan Ibu diberkati, terus diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan tema yang kita bahas pagi ini yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Tina Andrean tadi. Saya persilakan jika ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ibu Tina Andrean ini dari sejak muda ya, sudah dekat, sudah melayani Tuhan. Dalam hidup ini kita, Bu, ada up and down ya, Bu ya. Kadang-kadang merasa lemah, kadang-kadang kita merasa dikuatkan lagi. Apalagi juga dalam hidup ini kita banyak masalah, banyak tekanan. Bagaimana Ibu menjaga supaya iman Ibu tetap kuat? Sampai Ibu sampai masa lansia seperti ini, Bu. Bahkan makin bertambah-tambah. Itu bagaimana Ibu ya? Kadang-kadang kita sebagai manusia ada rasa lemahnya. Saat ini juga saya mengalami rasa lemah, Bu, gitu. Ya. Kayaknya api mau padam gitu. Tapi Ibu saya lihat dari muda itu sampai sekarang malah tambah giat. Itu bagaimana menjaganya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa ya begini, harus dimulai dari diri kita dulu sendiri, Ibu. Kita harus meneliti hati kita dulu. Apakah hati kita itu benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Jangan-jangan yang menjadi sumber masalah karena ibu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang menjadi problem. Pada saat kita mengasihi diri kita sendiri, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Karena kita bergantung kepada kekuatan kita. Jadi orang Kristen asal ke gereja. Jadi orang Kristen asal beri persembahan. Jadi orang Kristen up and down. Rasanya itu bukan tujuan Tuhan. Dan tadi saya katakan, jangan-jangan nilai hidup itu sama seperti uang tadi. Masih satu lembar, adanya di depan doang. Belum ada nilai di belakang. Berarti kita yang berjuang untuk memberikan nilai kita jadi valid depan dan belakang sampai kita bisa memiliki kunci kerajaan surga, kita harus bayar. Bayar harga dengan waktu, bayar harga dengan fokus, bayar harga dengan cinta, dengan kesetiaan. Jangan kita diracuni dengan keadaan. Oh, pikiran kita tadi dikatakan mamon. Kalau engkau tidak setia dalam hal mamon, bagaimana Tuhan mau mempercayakan lagi harta di surga buat kita? Karena setia dalam mamon itu adalah mamon uang yang kita pegang tiap hari. Kita bergantung sama mamon. Bagaimana Tuhan bisa berkata engkau bergantung kepadaku senantiasa, padahal hatimu tuh gelisah terus tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai setiap hari. Inilah yang menjadi masalah. Rasanya yang harus dibetulin bukan siapa-siapa. Kita harus tahu dulu tujuan hidup kita. Carilah roh hikmat dan wahyu, cari Tuhan pagi, siang, dan malam. Mengapa? Saya cuma bilang begini, pada saat kita dibaptis terima Yesus, Yesus itu kan seharusnya masuk ke dalam hati kita. Tetapi kita harus cek, ada nggak Yesus di dalam hati kita? Karena firman Tuhan berkata, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia. Dan dia bersama dengan aku. Berarti kalau duduk makan itu pagi, siang, dan malam. Berarti kalau Tuhan Yesus mau duduk makan sama kita pagi, siang, dan malam, kita punya teman untuk curhat. Kita punya teman untuk berbagi semua kesusahan kita. Dan apakah kita juga respect pada Roh Kudus itu? Apakah kita panggil namanya pagi hari? Apakah kita panggil namanya siang hari? Apakah kita panggil namanya malam hari? Jangan-jangan dia nggak ada loh di hati kita. Kita cuma titel KTP doang Kristen. Tapi Tuhan Yesus seperti tamu yang diundang ke dalam rumah hati kita, tetapi dicuekin oleh pemilik rumah. Yang punya rumah makan sendirian, makan pagi sendiri, makan siang sendiri, makan malam sendiri. Apakah Tuhan Yesus masih betah ada di hati kita? Karena nggak pernah dipanggil namanya. Dipanggil kalau lagi susah doang. Itu keluar masuk itu nggak mungkin. Karena satu kali kita terima dia ada di dalam hati kita. Panggilan namanya. Pagi hari, siang hari, malam hari. Kita panggil, kita bilang, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau hari ini. Dalam pekerjaanku, tolonglah aku Tuhan. Dalam keluargaku, tolonglah aku Tuhan. Dan tiap tengah hari kita minta, terima kasih Tuhan. Masih ada tugas-tugas lain yang harus aku lakukan, tapi aku percaya aku berjalan bersamamu. Malam hari kita terima kasih lagi, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik sudah berikan aku nafas hidup dan keluargaku aman. Ucapkan syukur setiap hari, itu cara yang terbaik supaya kita mendapat kasih-Nya. Supaya Tuhan Yesus itu betah di hati kita. Ibu, jangan-jangan karena ibu berkeluh kesah, Tuhan Yesusnya nggak betah, Bu. Karena ibu juga jarang-jarang manggil. Kalau begitu manggil juga banyak kasih keluh kesah. Bagaimana cara kita menghormati dia dalam hati kita? Nggak ada yang namanya benar-benar respect sama Tuhan. Kita lebih respect sama presiden. Kalau presiden mau datang ke rumah kita, udah rapi kita semuanya. Tapi kita nggak respect sama Tuhan. Yang tiap hari mengetuk pintu rumah kita, rumah hati kita. Kita terbalik.
Kita lihat yang kelihatan, tapi kita tidak pernah memperdulikan yang tidak kelihatan. Tuhan berkata, orang yang hidup dalam rohaninya itu melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Ibu jangan berhidup dalam daging. Ibu harus hidup dalam roh. Ibu nggak akan pernah up and down lagi. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Up and down itu kalau ibu daging. Makan, tidur. Hanya berdasarkan daging. Rohnya nggak pernah makan. Roh kita harus makan. Baca firman setiap hari. Tadi kan saya katakan, 1981 saya baca Alkitab. Hingga hari ini saya baca Alkitab tiap hari. Sudah berapa tahun saya baca Alkitab? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Berpuluh, beratus-ratus kali saya ulang. Karena rohani kita perlu makan. Kita harus punya makanan rohani, yaitu firman. Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang merenungkannya pagi, siang, dan malam. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi harta kita. Ibu jangan cari yang lain. Ibu jangan cari yang lain. Fokus. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka ibu hidupnya akan diganti. Ibu berubah hidupnya. Ibu berapi-api. Senang banget sama Tuhan. Sayang banget sama Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan. Berarti nilai hidup kita yang tadi, yang mulai dikit-dikit ibu, nanti ibu akan genapi. Sehingga ibu bernilai di mata Tuhan. Saya rasa ini jawabannya, Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa penjelasannya sangat dalam ya Bu ya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Tina terjawab ya Ibu Lydia tadi. Oke, baik. Sudah ada 2 orang raise hand. Bapak Dasem Sianipar. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Justina, terima kasih Bu Tina Andrean. Pertanyaan saya singkat padatnya adalah bagaimana kita yang bukan bersinggungan langsung dengan keluarga ibu, dengan usaha ibu, tapi mengetahui nilai-nilai Kristen, nilai-nilai prinsip yang ibu sampaikan itu menjadi contohan. Betapa indahnya bisa bekerja bersama ibu, betapa indahnya bisa bekerja dengan orang yang punya nilai pandang sudut yang luar biasa itu. Sehingga kita sebagai orang yang ingin menilai itu, ingin sekali ingin menirunya. Jalur sukses ibu dalam iman berkarya itu sangat-sangat indah. Nah, pertanyaan singkatnya itu adalah kalau kita sebagai orang yang tidak bersinggungan dengan ibu, let's say we are not make a business with you, tapi kita sangat ingin karena kita tahu orang yang berbisnis sama kita, pimpinan kita atau the owner of our business is disciple of God. Itu yang sangat-sangat penting bagi saya karena tidak mungkin semua masyarakat di Indonesia ini ibu pekerjakan kan, tapi setidak-tidaknya kalau ingin bekerja, ingin melihat satu contohan, kami lihat Ibu Tina Andrean. Saya harap dimaklumin Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya sebetulnya sudah memiliki link YouTube Pak. Itu link YouTube saya bisa diakses, YouTube Tina Andrean. Itu Bapak lihat, itu di situ saya banyak sekali. Karena saya pelayanan penjara Pak. Sudah 10 tahun saya pelayanan penjara. Setiap bulan 2 kali. Saya ke penjara keliling di Cipinang, Rutan, kriminal. Narkoba, Salemba, kriminal. Narkoba, Pondok Bambu. Dari tahun 2017 sampai sekarang saya tetap melayani penjara dengan setia. Nah, karena COVID kemarin Pak, tahun 2020, karena tidak bisa langsung onsite, saya bikin YouTube Pak. Jadi saya rekam di YouTube, terus kemudian di-upload supaya mereka itu yang di penjara bisa lihat. Ternyata YouTube-nya saya itu tidak bisa berhenti walaupun saya sudah onsite di tahun 2023. Karena saya itu bertemu dengan seorang ibu di Living Word di Alam Sutra.
Dia berkata, Ibu Tina, katanya dia pegang tangan saya. Ibu Tina, itu YouTube-nya mana lagi, katanya. Saya bilang, kan banyak, Bu. Ibu bisa lihat kesaksian saya. Enggak, itu semuanya saya sudah lihat semua. Ibu belum ada lagi yang baru. Wah, saya sangat terkejut. Saya sangat terkejut. Saya bilang, Tuhan, masa iya aku ini masih harus bikin YouTube lagi? Bukankah semua orang sudah kenal aku, sudah kenal suamiku? Kalau YouTube lagi itu kan kayak orang lagi cari popularitas. Tetapi ternyata Tuhan berkata beda. Karena yang saya lakukan itu adalah sharing firman. Jadi kalau Bapak ingin ngikutin saya 2 minggu sekali saya ada Pak di situ Pak. Itu firmannya selalu baru Pak. Jadi Bapak tidak pernah kehilangan saya, nggak ada link bisnis pun tak apa. Tetapi Bapak bisa ikutin saya dengan contoh dan teladan. Karena setiap kali firman itu ada dari roh Tuhan, dari roh hikmat dan wahyu. Bukan dari saya sendiri. Karena dari pengalaman hidup saya yang harus diberikan kepada orang lain. Saya rasa ini juga jawaban yang terbaik supaya kita tetap terkoneksi ya Pak ya. Jawaban saya sudah saya berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya. Sudah terjawab ya Pak Dasem. Mungkin satu lagi ya, karena waktu kita juga Shalom terbatas. Ibu Ya, Ibu silakan Bu Justina. Nuni. Ya. Shalom. Selamat Shalom. pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Evangelistina. Tadi Ibu Tina menyebutkan tentang minyak urapan dan pada saat ini masih ada tanggapan plus minus tentang pengertian minyak urapan yang tadi sudah mengoles ayah dan masih orang mengatakan bahwa untuk apa minyak urapan? Boleh Ibu jelaskan karena masih kontra dan pro dan kontra untuk penggunaan minyak urapan. Terima kasih Pastor Evangelistina. Ya, terima kasih. Sebetulnya minyak urapan itu sudah ada tertulis di Alkitab, Bu, yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun itu punya khasiat yang luar biasa. Kakak saya itu kakinya luka, Bu. Tante saya kakinya luka, lukanya boroknya dalam. Dikasih minyak virgin oil aja. Itu bukan urapan sebetulnya virgin oil. Berikan. Itu sembuh loh Bu. Beneran memiliki khasiat. Kalau saya dengan ayah saya, karena saya aksesnya, saya tidak pergi ke Yerusalem, tidak pergi ke sana, minyak urapan tidak punya, ya saya pakainya olive oil aja atau baby oil Ibu. Karena itu adalah hati kita. Tuhan cuma minta supaya kita lakukan dengan setia apapun yang Tuhan katakan. Bukan dari pikiran sendiri. Tadi kan dibilang minta roh hikmat dan wahyu. Kalau enggak ada minyak dari Yerusalem, kita pakai minyak baby oil. Kalau tidak ada minyak baby oil, kita pakai minyak virgin oil yang buat masak itu loh Bu, olive oil. Jadi apapun bisa. Karena Tuhan bilang do action, not talk only ya. Kita tuh suka talk only, no action. Jadi lebih baik kita action dengan apa yang Tuhan minta. Karena di sanalah dengan engkau mengurapi. Saya di dalam bukit doa, saya suka mengurapi mereka di jidatnya. Ya, dengan baby oil, apapun juga. Tapi mereka tetap mendapatkan lawatan loh. Itu luar biasa. Jadi inilah sarana aja. Kadang-kadang saya kekurangan nggak ada minyak. Tapi saya pakai tangan saya aja, tumbang tangan. Juga terjadi lawatan juga. Jadi inilah yang Tuhan minta, bahwa kalau kita sudah memiliki kunci kerajaan surga, kita bisa akses Bu, the power of the Holy Spirit is inside you, ada di dalammu. Percaya saja kuasa doa. Percaya saja Yesus beserta kita, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebetulnya Bu Tina, kalau saya sendiri pribadi memang memakai minyak urapan. Cuman karena
dalam kumpulan Zoom ini kan banyak, jadi pasti ada pro dan kontra. Karena saya sendiri pribadi memang bukan percaya dengan minyak, tetapi itu memang ada kuasa juga untuk antibiotik atau urapan doa dari kita itu yang menyembuhkan. Karena memang tertulis di Mazmur 45 ayat 8 bahwa minyak urapan itu bukan penyembahan kita kepada minyak, tetapi itu memang tanda kesukaan Tuhan. Boleh saya baca, Pastor ya? Mazmur 45 ayat 8, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman. Jadi maksudnya Tuhan juga hadir lewat minyak urapan ini, artinya waktu ya bukan menggurui ini Pastor, tetapi maksudnya lebih kita mengerti bahwa makna minyak urapan itu memang ada kehadiran Tuhan. Seperti Yakub ketemu Tuhan di batu, maka Tuhan memberi perintah untuk urapi kepalamu. Jadi memang itu memang ada tanda kehadiran Tuhan. Terima kasih. Jadi jangan menghina, wah orang-orang itu pakai minyak urapan. Kami sendiri bukan percaya, tetapi tanda kehadiran Tuhan. Terima kasih, Pastor Tina. Thank you. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Noni ya, semoga bisa terjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Noni tadi. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya, waktu terus berlalu. Kami dari Doa Pagi Anastasi sekali lagi mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Tina pada pagi ini. Dan untuk menutup doa kita pada pagi ini, kembali saya mempersilakan Ibu Tina untuk doa penutup, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, dan untuk doa berkat nanti Pak Nathanael. Silakan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk hadirat-Mu yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau guru yang baik buat kami, yang selalu ada di hati kami, yang selalu menemani kami pagi, siang, dan malam. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau yang memberikan roh hikmat dan roh wahyu di dalam hati kami, sehingga kami rajin untuk selalu membaca Alkitab. Setiap hari kami rajin untuk selalu berdoa, membuat Tuhan jadi senang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua yang hadir pada Zoom Anestesis pagi hari ini. Tidak pernah sia-sia orang yang mencari wajah Tuhan. Mereka pasti diberkati. Oleh karena itu, biarlah doa anestesis ini terus berlanjut Tuhan. Kami percaya seluruh pemimpin, seluruh pengurus, semua panitia yang sudah bersusah payah Tuhan berkati. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar termeterai sempurna dengan kuasa darah anak domba Allah tidak akan pernah keluar lagi dari hati kami. Kami merasakan kehidupan yang dahsyat luar biasa bersama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di Yang di surga. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, kiranya namamu. kiranya namamu, Datanglah kerajaanmu. kerajaan, Jadilah Jadi kehendak jadi di bumi seperti di di surga. surga. di surga. Kami pada hari ini. Berilah yang pada suci. kami Berilah hari pada ini. kami hari Dan ampunilah kiranya kesalahan kiranya kami, kesalahan yang kami, punya kerajaan seperti kami dan mengampuni seperti orang kami yang mengampuni bersalah kepada semulia kami. Dan sampai janganlah masukkan kami ke dalam selama pencobaan, melainkan melepaskan kami dari yang jahat. dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, Kerajaan kuasa, dan kuasa dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan, kehendak kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya mohon diri. Terima kasih. Mari. Terima kasih Bu Tina. Ya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati ya. Semangat terus, semangat terus, semangat. Mohon diri. Tuhan Yesus berkati.